wabarakatuh. Jadi pada kesempatan kali ini, kelompok kami ingin menjelaskan mengenai salah satu materi kuliah akuntansi sektor publik dengan judul materi jenis-jenis anggaran sektor publik. Nah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis anggaran sektor publik. Jadi ada dua jenis anggaran dalam sektor publik. Yang pertama adalah anggaran operasional, yang kedua adalah anggaran investasi atau modal. Jadi anggaran operasional yang dimaksud di sini adalah anggaran yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan sehari-hari dalam menjalankan pemerintahan atau yang biasa disebut dengan belanja rutin. Contohnya adalah gaji pegawai, kemudian operasional perkantoran, dan lain-lain. Kemudian anggaran modal atau investasi. Jadi anggaran ini menunjukkan rencana jangka panjang dan pembiayaan atas aktiva tetap. Contohnya adalah pengeluaran investasi dalam bentuk tanah, bangunan ataupun mesin, kemudian pengembangan sumber daya manusia dan juga departemen pengembangan dan penelitian. Atau kemudian selanjutnya yaitu tujuan proses penyusunan anggaran dalam sektor publik, yaitu memiliki 4 tujuan. Yang pertama yaitu membantu pemerintah mencapai tujuan fiskal dan meningkatkan koordinasi antar bagian dalam lingkungan pemerintah. Yang kedua yaitu membantu menciptakan efisiensi dan keadilan dalam menyediakan barang dan jasa publik melalui proses pemprioritasan. Yang ketiga yaitu memungkinkan bagi pemerintah untuk memenuhi prioritas belanja. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan transparansi dan pertanggungjawaban pemerintah kepada DPR atau DPRD dan masyarakat luas. Yang selanjutnya yaitu mengenai siklus anggaran. Jadi siklus anggaran ini terdiri dari beberapa tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap persiapan anggaran atau preparation. Jadi pada tahap persiapan anggaran ini dilakukan pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Nah, terkait dengan masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dahulu dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat. Nah, selain itu harus disadari adanya masalah-masalah yang cukup berbahaya jika anggaran pendapatan diestimasi pada saat bersamaan dengan pembuatan keputusan tentang anggaran pengeluaran. Yang selanjutnya yaitu tahap ratifikasi atau ratification. Jadi, tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki managerial skill, tetapi juga harus memiliki salesmanship, kemudian political skill, dan juga coalition building yang memadai. Integritas dan kesiapan mental yang tinggi dari eksekutif sangat penting dalam tahap ini. Hal tersebut penting karena dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan untuk menjawab dan juga memberikan argumentasi yang rasional atas segala pertanyaan-pertanyaan dan juga bantahan-bantahan dari pihak legislatif. 3. Tahap implementasi. Setelah anggaran disetujui oleh legislatif, tahap selanjutnya adalah pelaksanaan anggaran. Dalam tahap ini, pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajemen keuangan publik adalah dimilikinya sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam hal ini bertanggung jawab untuk menciptakan sistem akuntansi yang memadai dan handal untuk perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakati. Dan bahkan dapat diandalkan untuk tahap penyusunan anggaran periode berikutnya. Sistem akuntansi yang baik meliputi pula dibuatnya sistem pengendalian intern yang memadai. 4. Tahap pelaporan dan evaluasi. Tahap terakhir dari siklus anggaran adalah tahap pelaporan dan evaluasi anggaran. Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran. Sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap implementasi telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan tahap budget reporting dan evaluation tidak akan menemui banyak masalah. Prinsip anggaran sektor publik. Yang pertama adalah otoritas oleh legislatif.
Anggaran publik harus mendapatkan otoritas dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut. Yang kedua adalah komprehensif. Anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Oleh karena itu, adanya dana non-budgetir pada dasarnya melayani prinsip anggaran yang bersifat komprehensif. Yang ketiga adalah keutuhan anggaran. Semua penerima dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum. Yang terakhir adalah non-discretionary appropriation. Jumlah yang disetujui oleh Dewan Legislatif harus termanfaatkan oleh ekonomis, efisien, dan efektif. Di sini saya akan melanjutkan dari Helena mengenai prinsip-prinsip anggaran sektor publik. Di sini yang kelima terdapat periodik. Periodik merupakan suatu proses yang periodik, yang bersifat tahunan maupun multitahunan. Di sini yang keenam terdapat akurat. Akurat merupakan estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan, dan efisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya underestimate pendapatan dan overestimate pengeluaran. Yang ketujuh adalah jelas. Jelas merupakan anggaran yang sederhana dapat dipahami oleh masyarakat dan tidak membingungkan. Yang kedelapan yaitu diketahui publik. Diketahui publik merupakan anggaran yang harus diinformasikan kepada masyarakat yang luas.